Bab 2256, Rambut Yuzi. Indra ketuhanan Bai Ningbing menjelajah di surga kuning harta karun. Dia melihat domain primordial yang jauh dan juga kehendak Fang Yuan di atas domain primordial, merasa ragu-ragu. Haruskah aku juga bertransaksi dengan Fang Yuan? Selama periode waktu ini, Bai Ningbing telah berkultivasi di kedalaman palung bumi, menjelajahinya sambil menghadapi risiko kematian. Binatang buas yang tak ternilai sering kali berkeliaran liar di kedalaman bumi, tetapi ada semua jenis kekayaan yang tersembunyi dalam bahaya. Bai Ningbing telah mengumpulkan banyak bahan abadi dalam periode waktu ini, dan juga menemukan banyak titik sumber daya alam, yang sebagian besar adalah jalur bumi. Benar-benar terlalu sulit untuk memurnikan gua abadi. Jika aku bisa meminjam kekuatan Fang Yuan, itu pasti akan sangat membantu. Bai Ningbing merasakan dorongan untuk melakukan tindakan seperti itu. Menurut pemahamannya tentang Fang Yuan, dia kemungkinan besar akan setuju untuk bertransaksi dengannya. Tetapi Bai Ningbing memiliki keraguannya sendiri. Di satu sisi, dia tidak punya cara untuk langsung mengambil sumber daya jalur bumi ini dan menaruhnya di surga harta karun kuning. Bai Ningbing mengolah jalur es dan salju, dan juga memiliki bakat di jalur perbudakan karena identitasnya sebagai manusia naga. Dia tidak memiliki gua abadi yang cocok untuk menggali titik sumber daya jalur bumi tersebut. Di sisi lain, Bai Ningbing khawatir bahwa mengungkap rahasia sumber daya yang kaya di bawah tanah akan menarik keserakahan Fang Yuan. Fang Yuan mungkin tidak akan bergerak sendiri, tetapi mengirim beberapa bawahannya akan cukup untuk menyusahkan Bai Ningbing. Bagaimanapun, Shen Sang dan Lu Weiyin juga telah bergabung dengan Fang Yuan. Tepat saat Bai Ningbing ragu-ragu, titik sumber daya jalur bumi memasuki surga harta karun kuning. Setelah itu, cahaya harta karun melesat keluar dari titik sumber daya jalur bumi ini, membentuk pilar cahaya besar yang tampaknya menyentuh langit. Hah, ini adalah titik sumber daya super. Bahkan Bai Ningbing, yang telah melalui banyak hal, merasa terguncang. Pada saat ini, semua keinginan gua abadi dan indera ilahi di surga harta karun kuning berfluktuasi dengan intens. Ya ampun, apakah aku salah lihat? Titik sumber daya super jalur bumi. Titik sumber daya semacam ini wajib dimiliki oleh kekuatan super manapun, tetapi malah dijual. Benar-benar tak terbayangkan, orang tolol mana yang akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana mereka akan hidup mulai sekarang? Tidak peduli orang tolol mana, pertanyaannya adalah, kepada siapa titik sumber daya ini dijual? Siapa lagi? Tidak diragukan lagi, itu adalah cinta abadi yang agung. Benar saja, seperti yang diharapkan banyak makhluk abadi, titik sumber daya super jalur bumi ini diambil atas kehendak Fang Yuan. Tak lama kemudian, titik sumber daya itu diambil dari surga kuning harta karun dan dipindahkan ke lubang abadi yang berdaulat. Transaksi terbuka telah selesai. Surga kuning harta karun masih dalam keributan. Klan Fang Gurun Barat bertransaksi dengan Fang Yuan. Klan Fang menjual titik sumber daya super jalur bumi ini. Sudah diperiksa, titik sumber daya super ini adalah kumpulan tanah hitam kuning, awalnya bukan milik klan Fang, ini adalah titik sumber daya nomor 1 klan Wan. Jadi itu milik klan Wan. Aku mengerti sekarang, klan Wan mengunjungi setiap kekuatan super jalur lurus gurun barat untuk mengatur aliansi anti-Fang. Klan Fang benar-benar kejam karena menjual titik sumber daya ini. Para dewagu dari 5 wilayah semuanya mendiskusikan masalah ini. Klan Wan juga segera mengetahui hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Wan Zuiqing memerah karena kebencian saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Klan Fang terlalu penuh kebencian, terlalu hina. Wajah Wan Xiao pucat pasi. Ini adalah situasi klasik seseorang yang tidak merasa sakit hati karena menjual sesuatu yang bukan miliknya. Klan Fang tidak menggunakan poin sumber daya super mereka sendiri, tetapi menjual poin sumber daya super klan Wan sebagai gantinya. Mereka bahkan memilih untuk bertransaksi secara terbuka. Rencana ini benar-benar kejam. Wan Hao Guang juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Karena kolam tanah hitam kuning ini dimaksudkan sebagai pembayaran kepada klan Xiao. Klan Xiao mengirim beberapa ahli Gu Immortal untuk mengambil bagian dalam aliansi anti-Fang, dan mereka akan membentuk aliansi dekat dengan klan Wan di kemudian hari untuk merebut kembali wilayah tersebut. Tetapi sekarang, kolam tanah hitam kuning telah hilang, klan Fang menjualnya kepada Fang Yuan. Siapa Fang Yuan? Yang mulia abadi cinta agung. Yang mulia iblis pemurni surga.
Beranikah klan Wan meminta kolam tanah hitam kuning dari Fang Yuan? Beranikah klan Xiao? Mereka tidak akan berani melakukannya bahkan jika mereka diberi 10.000 nyali. Benar saja, tidak lama kemudian, Xiao Yehu datang berkunjung. Klan Wan, situasinya telah berubah. Kita perlu bicara lagi, kata Xiao Yehu dengan berat. Ekspresi Wan Hao Guang dan yang lainnya tidak terlihat baik. Ketika mereka selesai berdiskusi dengan Xiao Yehu, ekspresi para dewa klan Wan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dasar serigala rakus. Wan Hao Guang mengepalkan tinjunya erat-erat. Isi transaksi klan Wan dan klan Xiao dimodifikasi beberapa kali. Kolam tanah hitam kuning dihapus, dan klan Wan harus menambahkan beberapa poin sumber daya raksasa. Setelah keuntungan klan Xiao dipertahankan, Xiao Yehu pergi dengan puas. Para dewa klan Wan merasakan amarah dan kebencian, tetapi tidak berdaya. Pilihan apa yang mereka miliki? Untuk membuat pasukan jalur lurus ini berpartisipasi dalam aliansi anti-Fang, klan Wan kita harus membayar harga yang sesuai. Klan Xiao adalah kekuatan super yang paling banyak berusaha, jadi kita harus membayar mereka lebih banyak lagi. Mereka hanya menendang seseorang ketika mereka jatuh. Di antara seluruh pasukan jalur lurus, hanya klan Tang yang memiliki sikap paling benar. Ya, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Tetapi di saat krisis ini, kita dapat melihat karakter asli orang lain. Klan Tang meminta harga terendah. Meskipun klan Tang tidak kuat, begitu kita mengambil kembali wilayah kita harus lebih banyak berurusan dengan klan Tang. Itu masuk akal. Klan Tang adalah model sejati jalur lurus. Tepat ketika klan Wan sedang mendiskusikan masalah tersebut, Bu Immortal jalur waktu peringkat 7 Tang Lanke, yang dikirim oleh klan Tang, diam-diam menghubungi Fang Yuan. Melapor kepada Tuan, Xiao Yehu baru saja mengunjungi klan Wan. Mereka berdiskusi secara rahasia cukup lama sebelum dia pergi. Melihat ekspresinya, dia tampak puas. Fang Yuan mengangguk. Dengan sedikit deduksi, dia tahu kebenarannya. Sepertinya klan Wan menyerahkan kolam tanah hitam kuning untuk ditukar dengan lebih banyak dukungan dari klan Xiao. Rencana dengan klan Fang telah membuahkan hasil, teruslah bersembunyi dan selidiki informasi. Baik, Tuan. Di dalam celah abadi yang berdaulat. Karena aliran waktu jauh lebih cepat di sini, lebih dari sehari telah berlalu. Situasi abnormal terjadi di sekitar simpul urat tanah. Kabut kuning pekat menyelimuti simpul urat tanah ini. Batu-batu seperti anak panah terus-menerus terbang keluar dari kabut kuning dan menyerang simpul urat tanah. Yuzi menerima tugas untuk mempertahankan simpul itu, dia menghadapi batu-batu terbang yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Uap air mengelilingi tubuhnya saat tangannya bergerak cepat, menimbulkan gelombang raksasa yang menenggelamkan batu-batu itu. Setelah Yuzi mengucapkan selamat tinggal kepada si Sanbai, dia menerima sarannya dan secara khusus memilih tugas di mana dia bisa melampiaskan stresnya. Jadi, dia menerima tugas ini. Pada awalnya, dia seperti makhluk yang sangat kuat, gerakannya agung dan agung. Dia melepaskan semua stresnya dan merasa segar kembali. Namun, situasi abnormal ini terus berlanjut hingga sekarang, Yuzi tidak mampu menahannya sepenuhnya. Yuzi merasa gelisah dan tertekan saat ini. Bagaimana mungkin aku begitu tidak beruntung? Aku memilih tugas acak tetapi ternyata sangat sulit. Jumlah esensi abadi yang telah kuhabiskan selama beberapa hari ini sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Apakah aku masih harus mengeluarkan beberapa poin kontribusi untuk meminta bantuan? Tepat saat Yuzi ragu-ragu, kabut kuning tiba-tiba mengembang, dan jumlah batu yang berterbangan menjadi 2 kali lipat. Yuzi tidak siap dan tidak dapat menghalanginya, dia hanya bisa melihat banyak batu berterbangan yang melesat ke simpul urat bumi. Sialan, Yuzi mengumpat karena terkejut dan marah. Dia mengambil tugas ini untuk melindungi simpul urat bumi. Namun, jika simpul urat bumi hancur, poin kontribusinya akan dikurangi. Pada saat yang genting, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, bintik-bintik cahaya merah muda ilusi tersebar dan terbang ke kabut kuning. Ini adalah jurus pembunuh jalur mimpi. Yuzi tertegun dan gembira. Jurus pembunuh jalur mimpi itu jelas efektif. Kabut kuning dengan cepat menyusut. Bahayanya langsung hilang. Yuzi memberi salam kepada Tuan Meng Qiusen. Yuzi dengan cepat membungkuk memberi salam. Dia sangat gembira. Sungguh, keberuntungan dan kemalangan ada bersama-sama. Dia benar-benar dapat melihat klon utama Tuan Fang Yuan lainnya karena kejadian ini.
Dia benar-benar terlalu beruntung. Apakah kamu baik-baik saja? Meng Qiuzhen bertanya dengan hangat. Yuzi mengangkat kepalanya dan melihat Meng Qiuzhen. Kepalanya penuh dengan rambut merah muda panjang yang tampak seperti mimpi dan ilusi. Tatapannya yang bersinar sangat memikat, kontur wajahnya yang halus menunjukkan senyuman saat ini, membuat Yuzi merasa hangat dan gembira. Sangat cantik, Yuzi tercengang saat dia berpikir dalam hati. Meskipun Meng Qiuzhen hanya di peringkat 6, perhatian yang ditunjukkan olehnya membuat Yuzi merasa aman. Dia kemudian memikirkan rencananya dan segera tampak lebih lemah lembut, menutupi wajahnya sambil menangis pelan. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Meng Qiuzhen, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk melindungi simpul urat bumi. Tetapi saya tidak punya cara untuk melindungi formasi yang mengelilingi simpul urat bumi. Meng Qiuzhen mengangguk, saya ingat formasi ini, saya sendiri yang mengaturnya. Menurut kondisi saat itu, dasar formasi terkubur di bawah tanah. Struktur formasi agak terabaikan, jadi penghalang formasi juga dibangun. Ya, Yuzi berkata setuju, penghalang formasi terlalu mudah rusak, saya memperbaikinya berkali-kali tetapi selalu rusak segera setelahnya. Meng Qiuzhen menatap Yuzi dengan saksama. Tiba-tiba, dia memeluknya dan mulai menyentuhnya. Dia mengusap sana-sini. Yuzi tercengang, seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba? Perbedaan kepribadian di antara klon Tuan Fang Yuan terlalu besar. Jika aku tahu ini, seharusnya aku pergi mencari Tuan Meng Qiuzhen saja, kan? Meng Qiuzhen adalah nama yang sangat bagus. Satu, dia benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Kebahagiaan yang mendalam memenuhi tubuh Yuzi, tubuhnya yang kaku dengan cepat rileks saat dia menyusut ke dalam pelukan Meng Qiuzhen, dan menatap wajah Meng Qiuzhen sambil tersipu. Tetapi pada saat berikutnya, Meng Qiuzhen berkata dengan tenang, ada masalah dengan tubuhmu, kamu telah terkontaminasi. Apa? Yuzi tertegun. Meng Qiuzhen melanjutkan, kontaminasimu cukup serius, situasi abnormal adalah sumber kontaminasi. Faktanya, itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, tetapi setelah mencemari kamu menjadi sumber potensial dan telah memeliharanya. Semakin kamu menolak, semakin kuat situasi abnormal itu. Benarkah ini? Mata Yuzi membelalak dengan ekspresi tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Meng Qiuzhen tertawa dan menepuk bahunya. Lihat, kamu punya rambut sekarang. Meng Qiuzhen berkata, aku telah memicu tanda dao abnormal di tubuhmu. Yuzi hampir pingsan saat dia melihat. Dia melihat rambut di dada, hidung, ketiak, dan area pribadi lainnya. Hanya dalam beberapa saat, rambut ini telah tumbuh lebih panjang dari telapak tangan orang dewasa. Meng Qiuzhen menepuk lagi, lihat, ada jamur di tubuhmu. Rambut Yuzi sebelumnya berdiri tegak, tetapi sekarang, terkulai karena jamur putih kehijauan tumbuh di atasnya. Bau busuk yang menyengat menyerang hidungnya. Air mata mengalir dari mata Yuzi. Ini adalah masalah besar baginya. Rasa estetika Duyung tidak ada hubungannya dengan rambut. Duyung menyukai sisik, kilau, dan kontur yang membentuk-bentuk tubuh yang ramping. Menjadi berbulu atau berbulu itu jelek. Apa yang harus saya lakukan? Tolong selamatkan saya, Tuan Meng Qiuzhen. Yuzi memohon, emosi putus asa ini datang langsung dari hatinya. Meng Qiuzhen tersenyum, jika Anda ingin saya membantu Anda harus menghabiskan poin kontribusi. Saya bersedia membayar apa saja. Yuzi berkata dengan cepat. Meng Qiuzhen menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi poin kontribusi Anda masih belum cukup. Yuzi merasa pusing karena cemas saat dia dengan cepat menjelaskan alasannya, itu karena aku menukarkan Gu abadi sebelumnya. Mari kita lakukan seperti ini. Meng Qiuzhen pertama-tama mengaktifkan metode jalur mimpi. Cahaya merah muda menutupi Yuzi, menekan semua rambut di tubuhnya dan mengembalikannya ke keadaan semula. Meng Qiuzhen berkata, aku telah menahan tanda dao abnormalmu untuk sementara. Pergilah ke kota koleksi bintang ketika kamu telah mengumpulkan cukup poin kontribusi. Kamu akan dirawat di sana. Pergilah. Meng Qiuzhen kemudian meninggalkan Yuzi dan mulai memperbaiki formasi di sekitar simpul urat bumi. Yuzi menggertakkan giginya dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat terbang, dia mengaktifkan cacing Gu untuk memeriksa papan misi. Mengapa ada begitu banyak misi pengaturan poin sumber daya lagi? Yuzi memucat, perasaan jijik samar muncul di hatinya. Tapi dia tidak punya pilihan lain,
untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memilih misi. Atur penyelesaian kolam tanah hitam kuning. Misi ini memiliki hadiah tertinggi. Bab 2257, Hati Air Asin. Dengan ekspresi pucat dan kantung mata yang tebal, Yuzi memasuki kota koleksi bintang dalam keadaan linglung. Setelah bekerja keras selama lebih dari 10 hari tanpa istirahat, dia akhirnya selesai menata kolam tanah hitam kuning dengan bantuan dua dewa abadi lainnya. Bukankah ini peri Yuzi? Kudengar kau yang bertugas menata kolam tanah hitam kuning. Seorang dewa abadi menyapa Yuzi. Yuzi dengan cepat membangkitkan semangatnya dan menjawab. Keberuntunganmu sangat bagus, misi ini memberi banyak poin kontribusi. Aku tertahan dengan tugas lain saat itu, kalau tidak, aku juga akan mengambil misi ini. Dewa abadi lainnya berkata kepada Yuzi. Yuzi tersenyum, mengangguk ke arah dewa abadi. Kedua dewa abadi itu dengan cepat berpisah setelah itu. Ini adalah gaya dewa abadi dari celah abadi. Yang berdaulat, mereka selalu terburu-buru, memanfaatkan setiap detik. Kondisimu tidak terlihat baik, segera pergi ke aula kehidupan hati. Lian Kexin menemui Yuzi dan berkata dengan khawatir. Kau juga di sini. Yuzi merasa jauh lebih tenang saat melihat seorang dewa gu dari kerabatnya. Lian Kexin mengangguk, aku baru saja keluar dari aula kehidupan hati. Lubang abadi berdaulat menambahkan kolam tanah hitam kuning, benar-benar ada banyak titik sumber daya super di sini. Yuzi berkata setuju, dari apa yang aku tahu, ada tebing air terjun bergulir, gunung suci rangkap 3, lembah jarum dewa, kolam naga es, padang salju pohon pinus, laut laba-laba air, dan kolam penyimpanan kristal surgawi. Sekarang, ada kolam tanah hitam kuning ini, pasti ada yang lain juga. Sebelum Lian Kexin dan Yuzi memasuki lubang abadi berdaulat, mereka adalah pemimpin pengadilan Kekaisaran Merman, dan menyadari nilai titik sumber daya super. Secara umum, titik sumber daya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Titik sumber daya kecil, titik sumber daya berukuran kecil, dan titik sumber daya berukuran sedang menghasilkan sumber daya kultivasi peringkat 1 hingga peringkat 5. Titik sumber daya besar dapat secara stabil menghasilkan sumber daya peringkat 6, dan terkadang sumber daya peringkat 7. Titik sumber daya raksasa dapat secara stabil menghasilkan sumber daya peringkat 7. Titik sumber daya super berada di level peringkat 8, dan titik sumber daya puncak adalah wilayah terpencil surga dan bumi. Titik sumber daya super dapat menyebabkan persaingan habis-habisan antara kekuatan super, dan bahkan dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Kekuatan super dari 5 wilayah memiliki titik sumber daya super, yang lebih kaya memiliki lebih dari 10, sedangkan yang lebih miskin memiliki setidaknya 3 atau 4. Pengadilan surgawi dan surga panjang umur tentu saja tidak termasuk di antara kekuatan super ini. Secara tegas, pengadilan surgawi dan surga panjang umur harus dianggap sebagai kekuatan pamungkas. Saat ini, kekuatan Fang Yuan juga dapat dianggap sebagai kekuatan pamungkas. Ada lebih dari 10 titik sumber daya super di celah abadi berdaulat, hanya saja para putri duyung abadi sudah lama tidak berada di sini, jadi mereka tidak bersentuhan dengan sumber daya lainnya. Fondasi celah abadi berdaulat telah meningkat lagi, ini adalah hal yang baik. Namun, saya khawatir situasi abnormal akan lebih sering terjadi. Lian Kexin senang tetapi juga khawatir. Titik sumber daya berisi sejumlah besar tanda dao, setelah dipindahkan ke celah abadi berdaulat, tanda dao celah abadi akan meningkat secara alami. Sekarang, para putri duyung abadi telah menyadari sumber situasi abnormal tersebut. Lian Kexin khawatir, Yuzi juga, dia berkata dengan suara pelan, guru mengirim beberapa dewa gu keluar. Ada kekurangan tenaga kerja di celah abadi berdaulat lagi. Selama periode waktu ini, misi terus meningkat di papan misi. Kecepatan penyelesaian misi Dewa Gu tidak dapat menandingi kecepatan penambahan misi baru. Akan sangat bagus jika guru dapat mendatangkan lebih banyak Dewa Gu. Lian Kexin mengangguk dan berkata, saya juga berharap lebih banyak teman. Namun, membawa masuk Gu Immortal dari 5 wilayah secara gegabah tidaklah tepat. Di satu sisi, kita harus menghilangkan kecurigaan orang dalam dan mata-mata, di sisi lain, ada kesetaraan ras di sini. Jika Gu Immortal manusia yang sok suci itu masuk, mereka mungkin akan menghancurkan keharmonisan di sini. Guru mungkin juga memiliki kekhawatiran seperti itu. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju Liver Life Hall. Yuzi melihat Liver Life Hall dan tiba-tiba mengerti, saya mendengar Liver Life Hall sebelumnya hanya merupakan formasi kehidupan hati.
Guru bekerja keras untuk mengubahnya menjadi rumah Gu abadi. Itu benar-benar langkah yang bijaksana. Formasi abadi itu berhubungan erat dengan lingkungan sekitarnya, tetapi rumah Gu abadi adalah badan yang independen. Situasi abnormal sering terjadi di celah abadi yang berdaulat, dan formasi abadi di berbagai lokasi menderita, tetapi rumah Gu abadi tidak terganggu. Yuzi menghela napas, saya agak khawatir. Tidakkah menurutmu ide guru untuk pengembangan celah itu agak radikal? Aperture abadi yang berdaulat saat ini berjalan di atas tali tipis. Kita harus menggunakan semua upaya kita untuk mempertahankan keseimbangan yang rapuh ini. Meski begitu, kita perlahan-lahan tergelincir ke jurang kegagalan. Lian Kexin menyipitkan matanya, mungkin sifat ini adalah salah satu alasan kebangkitan legendaris guru. Apertur abadi berdaulat saat ini benar-benar seperti orang rakus, sudah kenyang sampai gangguan pencernaan, tetapi masih makan tanpa peduli. Dengan membangun urat dao di mana-mana, kita hanya mengobati gejalanya tetapi tidak akar penyebabnya. Jika kita tidak menyelesaikan masalah mendasar, situasi abnormal akan tetap berlanjut. Yuzi menggelengkan kepalanya sedikit, dalam kurun waktu ini, aku melihat Tuan Wu Shuai dan Tuan Meng Qiuzen. Keduanya sangat cantik. Aku tidak percaya keberadaan yang luar biasa seperti itu tidak menyadari akar masalahnya. Kita hanya karakter kecil, bagaimana kita bisa memperkirakan pikiran guru? Ya, akar masalah ini bukan urusan kita. Lian Kexin menepuk lengan Yuzi, baiklah, Yuzi, aula kehidupan hati ada di depan. Aku tidak akan menemanimu, aku masih punya misi yang harus dilakukan. Yuzi juga berpisah dengan Lian Kexin. Dia tidak memberi tahu keadaannya yang tidak normal kepada Lian Kexin. Yuzi memasuki aula kehidupan hati dengan akrab. Yuzi telah mengunjungi rumah Gu abadi yang misterius ini berkali-kali, jadi dia tidak asing dengan tempat ini. Dia pikir penggunaan ini juga akan berjalan lancar, tetapi bagaimana dia bisa menduga akan terjadi kecelakaan. Ledakan, aula kehidupan hati berguncang saat para dewa Gu di dekatnya waspada. Melihat ini, sepertinya hati seseorang meledak lagi. Hehe, ini adalah perasaan yang mengerikan bagi mereka. Tidak peduli siapa itu, mereka jauh lebih beruntung daripada aku. Aula penyembuhan dibangun belum lama ini. Pada saat Yuzi terbangun, dia mendapati dirinya tidak lagi berada di aula kehidupan hati. Dia berbaring di atas piring porselen besar dengan cahaya putih yang menyilaukan memenuhi sekelilingnya. Setelah dia beradaptasi dengan cahaya ini dengan susah payah, dia melihat sebuah wasiat melayang di udara dan mengawasinya. Wasiat ini mengambil bentuk, itu dalam bentuk tubuh utama Fang Yuan. Yuzi mencoba berdiri untuk menyambutnya, tetapi dihentikan oleh wasiat Fang Yuan, jangan bergerak sembarangan, hatimu meledak, lukamu tidak ringan. Juga, beberapa tanda dao masih bersembunyi di tubuhmu. Meskipun mereka ditekan sementara oleh metode jalur mimpi, mereka menunjukkan tanda-tanda meletus lagi. Yuzi segera panik. Dia tidak ingin menumbuhkan rambut berjamur di depan surat wasiat Fang Yuan. Tentu saja, situasinya saat ini sangat menyedihkan. Setelah hatinya meledak, perutnya terbuka, setengah dari tulang rusuknya terlempar, dan semua organnya terluka. Yuzi melihat surat wasiat Fang Yuan, segera berkata, tolong selamatkan aku, Tuan. Aku sudah memiliki cukup poin kontribusi. Surat wasiat Fang Yuan mengangguk, poin kontribusi Anda sudah cukup. Saya punya beberapa rencana perawatan di sini untuk Anda. Pertama adalah menggunakan jurus pamungkas jalur waktu untuk mengembalikanmu ke kondisi sebelumnya. Kedua adalah mentransplantasikan hati binatang buas kuno ke dalam dirimu, dan menggunakan metode jalur transformasi untuk menggabungkan hati dengan tubuhmu. Ketiga adalah menggunakan metode jalur pemurnian, kami akan menyingkirkan tanda dao abnormalmu terlebih dahulu, lalu memurnikan hati yang baru. Petik 2. Dan terakhir, pilihan keempat adalah rekomendasi pribadiku. Ini adalah jurus pamungkas abadi yang disebut hati air asin. Setelah kamu mengolahnya, kamu dapat membuat hati baru. Hati ini tidak hanya memiliki tanda dao jalur air, tetapi juga tanda dao jalur makanan. Dengan menggunakan hati ini, kamu dapat mengolah jalur makanan ganda. Dibandingkan dengan hati Gu immortal biasa, hati air asin dapat menahan dukungan liver life whole lebih lama dan bertahan untuk lebih banyak kegunaan. Selain itu, jika kamu jatuh ke dalam kesulitan dan tidak memiliki jalan keluar, dan kekurangan makanan, kamu dapat memakan hati ini untuk memuaskan rasa laparmu. Metode kelima adalah, surat wasiat Fang Yuan terus menjelaskan lebih dari 10 rencana perawatan.
Setelah Yuzi mendengarkan mereka dengan saksama, dia bertanya tentang harganya. Dia menemukan metode yang paling stabil dan aman adalah rencana jalur waktu pertama. Namun karena dia mengolah jalur air, efek jurus pembunuh jalur waktu tidak akan terlihat jelas. Dia harus membayar harga yang lebih tinggi untuk efek yang jelas. Dengan demikian, rasio biaya kinerja dari rencana pertama tidak tinggi. Perawatan yang paling efektif adalah rencana kedua. Jika Yuzi mampu membayar harganya, dia bisa menggunakan hati binatang buas yang tak ternilai untuk ditransplantasikan ke tubuhnya. Harga terendah adalah rencana jalur pemurnian, yang juga merupakan rencana ketiga. Rencana rasio biaya kinerja tertinggi adalah rencana keempat. Hati air asin. Yuzi mempertimbangkan sejenak sebelum mengangguk. Saya memilih ini. Sementara Yuzi sedang dirawat, melihat ke gurun barat. Xiao Yehu menatap Wan Hao Guang dengan cemberut, pantai berlumpur tidak ada lagi, pulau terbang parfum juga tidak ada lagi. Mereka secara terbuka dijual kepada Yang Mulia Iblis Pemurni Surga oleh klan Fang. Kontrak kita perlu diubah. Wan Hao Guang menunjukkan ekspresi kesakitan. Xiao Yehu, kau sudah datang ke sini 5 kali untuk membicarakan kontrak. Apakah pantas untuk mengubahnya sesuka hati? Kita harus mengikuti saranku sebelumnya. Kita harus segera menyerang klan Fang dan mengusir mereka, bukankah akan jauh lebih mudah untuk mengubah kontrak berdasarkan keadaan sebenarnya? Xiao Yehu menggelengkan kepalanya, mendesah dalam-dalam, Wan Hao Guang, itu sangat berisiko. Poin sumber daya klanmu hampir semuanya dijual oleh klan Fang. Bahkan jika kita berhasil menyerang klan Fang, bisakah kau memberikan imbalan yang cukup? Kau telah menghubungi semua kekuatan super gurun barat. Melihat harga yang kau bayar untuk mengundang orang-orang ini untuk bergabung dengan aliansi, apakah kau masih bisa memuaskan klan Xiao Ku terlebih dahulu? Wan Hao Guang merasakan sakit kepala yang luar biasa, dia hendak menenangkan Xiao Yehu ketika tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, ledakan gemuruh terjadi. Titik kumpul mereka disergap, itu klan Fang. Berani sekali, kita bahkan belum menyerang mereka, namun mereka berani mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bertarung. Pasukan aliansi anti-Fang bereaksi dan menyerang dengan marah. Para Dewa Gu klan Wan sangat marah. Sekelompok bajingan tak tahu malu inilah yang menjual poin sumber daya mereka. Mereka harus mengubah kontrak hampir setiap hari, ini menyebabkan mereka sangat sakit kepala. Klan Fang memobilisasi 3 rumah Gu abadi kali ini. Para abadi klan Fang juga sangat marah. Kalian memaksa klan Fang kami untuk menjual semua poin sumber daya itu. Bam bam bam, kedua belah pihak sangat marah sehingga saat mereka memulai pertempuran, keributan besar bisa terdengar, batu retak dan puing-puing beterbangan. Ledakan gemuruh bergema beberapa saat jurus-jurus mematikan saling bertabrakan. Bahkan gempa susulannya fatal. Serangan klan Fang terlalu tiba-tiba, melampaui ekspektasi aliansi anti-Fang. Yang membuat aliansi anti-Fang menyesal adalah mereka tidak ditempatkan di titik sumber daya, tetapi di gurun biasa. Mereka hendak melakukan gerakan skala besar melawan klan Fang, tetapi mereka harus mendiskusikan pembayaran mereka sebelum pertempuran. Rencana Fang Dichang sangat efektif, mereka melakukan transaksi terbuka dengan Fang Yuan berulang kali yang menyebabkan ketidakstabilan internal dalam aliansi anti-Fang, sangat menunda ekspedisi resmi mereka. Dan serangan mendadak ini juga merupakan usulan Fang Dichang. Fang Dichang, Wan Xiao menggertakkan giginya, tidak hanya dia, para abadi aliansi lainnya juga merasakan kekuatan Fang Dichang. Di dalam kandang ayam anjing, ekspresi Fang Dichang dingin dan tatapannya tajam. Situasi medan perang terekam dalam benaknya, dia berteriak, lepaskan semua binatang buas kuno yang terpencil, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyebarkan musuh. Pada saat berikutnya, kandang ayam anjing mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Puluhan ayam dan anjing buas kuno yang terpencil terbentuk menjadi 2 kelompok yang bergegas maju. Wan Hao Guang sangat marah saat dia memahami rencana klan Fang. Dia berteriak dengan marah, jangan menyebar, siapapun yang sendirian bisa kehilangan nyawa mereka. Para abadi klan Fang meringkuk di 3 rumah Gu abadi mereka, sementara para abadi Gu aliansi terbang di langit. Para abadi Gu ini pucat, siapa yang bisa menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi binatang buas kuno yang terpencil ini? Bahkan jika mereka menggunakan gerakan pembunuh, mereka tidak akan dapat memusnahkan mereka secara instan. Begitu mereka mulai bertarung dan menghindar, formasi mereka yang sudah longgar akan segera hancur, dan klan Fang akan berhasil. Tepat pada saat ini,
seorang abadi Gu aliansi tiba-tiba tertawa saat penampilannya mulai berubah. Sudah waktunya bagiku untuk bergerak. Dia mengenakan jubah biru, tawanya tidak menyenangkan dan berisik yang meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Kau bukan Tian Feng Mang, kau adalah Tian Daji. Para dewa abadi dari aliansi lainnya berseru kaget dan gembira. Tian Daji memiliki kultivasi tingkat 7 dan telah mengembangkan jalur perbudakan. Ia bukanlah keturunan langsung dari klan Tian, ia hanyalah seorang pemuda rendahan tanpa bakat kultivasi yang hanya bernasib menjadi seorang petani. Namun suatu kali, saat ia sedang mengurus ladang, ia secara tidak sengaja menggali warisan dewa abadi. Warisan inilah yang benar-benar mengubah hidupnya. Awalnya dia berkultivasi secara diam-diam, tetapi segera ketahuan, dan tidak punya pilihan selain menawarkan warisan Dewa Gu kepada klan Tian. Dewa Gu yang bertanggung jawab atas masalah itu saat itu, Tian Ganghui, adalah orang yang jujur. Dia tidak menginginkan warisan ini, tetapi malah melindungi Tian Daji sejak saat itu. Tian Daji mewarisi warisan istimewa yang hanya bisa memperbudak ayam tetapi efeknya luar biasa. Pada saat berikutnya, Tian Daji bergerak, mengaktifkan jurus pamungkas yang benar-benar menyebabkan semua ayam binatang buas kuno yang dilepaskan oleh klan Fang membelot. Binatang buas kuno ini segera menyerang anjing binatang buas kuno di belakang mereka. Dalam sekejap, ayam dan anjing bertarung, menyebabkan pasir memenuhi medan perang. Krisis aliansi anti-Fang segera teratasi. Wan Xiao, Wan Hao Guang, Sun Wang, dan yang lainnya bergerak. Jalur angin, jalur cahaya, jalur api, dan jurus pamungkas jalur lainnya meletus secara berurutan, membentuk 3 gelombang serangan yang menyerang kandang anjing ayam. Klan Fang punya rencana, klan Wan juga telah menyiapkan beberapa. Identitas Tian Daji adalah rahasia yang baru terungkap sekarang. Ini adalah hasil dari klan Wan yang secara khusus mendiskusikannya dengan klan Tian. Meskipun aliansi ditunda oleh klan Fang, klan Wan tidak membuang-buang waktu. Sementara, diskusi kontrak sedang dibicarakan, klan Wan secara aktif membuat para dewa Gu berlatih dalam pertempuran kelompok. Para dewa Gu aliansi tidak memiliki banyak koordinasi satu sama lain, tidak masalah untuk bertarung secara individu, tetapi pertempuran kelompok adalah kelemahan terbesar mereka. Bagaimanapun, tanda dao dari jalur yang berbeda saling bertentangan. Untuk menargetkan kelemahan ini, di bawah persediaan batu esensi abadi pengadilan surgawi yang tak ada habisnya, para dewa aliansi berkultivasi dengan susah payah, membentuk tahap awal koordinasi pertempuran kelompok. Fang Huaseng, Fang Dicang mundur dengan kandang anjing ayam sambil berteriak meminta bala bantuan. Meskipun ayam-ayam binatang buas kuno yang terpencil memberontak, kandang anjing ayam masih dapat mengendalikan anjing-anjing binatang buas kuno yang terpencil. Rumah Gu abadi ini penting, jika diserang dan kehilangan Gu abadi yang penting, itu akan sangat buruk. Jika anjing-anjing binatang buas kuno yang terpencil berhenti mendengarkan perintah, mereka akan dikalahkan dengan cepat. Fang Huaseng mengendalikan Valen Flower Hall, dia segera bergegas setelah menerima pesan. Jurus pembunuh abadi, Mirror Flower. Permukaan Valen Flower Hall segera mengeluarkan gelombang cahaya. Cahaya itu berwarna putih bersih, awalnya keluar dengan keras sebelum tiba-tiba tertahan, berubah menjadi kuncup bunga besar di atap aula. Kuncup bunga itu cepat mekar, kelopaknya seperti cermin, memantulkan cahaya. Saat bunga itu mekar, kelopak bunga itu saling bertabrakan, mengeluarkan suara yang nyaring. Setelah kuncup bunga itu mekar sepenuhnya, bunga itu bahkan lebih besar dari atap aula bunga gugur, menjadi sangat indah. Bunga cermin itu terbentuk dalam sekejap mata, dan mengeluarkan daya isap yang kuat. Baik itu jurus pamungkas Wan Hao Guang, Wan Xiao, atau Sun Wang, sebagian besar dari mereka diserap oleh bunga cermin itu. Namun masih ada sejumlah kecil jurus pamungkas yang tersisa yang membuat aula bunga gugur berguncang tanpa henti. Kelopak bunga cermin itu pecah berkeping-keping, dan kelopak yang tersisa menutup lagi, berubah menjadi kuncup bunga. Aku mengembalikannya kepadamu, teriak Fang Huaseng. Kuncup bunga cermin itu mekar lagi, melepaskan jurus pamungkas yang diserap kembali ke arah musuh. Kuncup bunga itu menghilang sepenuhnya, jurus pamungkas yang dilepaskan memaksa Wan Hao Guang dan yang lainnya mundur berulang kali. Mereka hanya bisa mengaktifkan metode mereka untuk menangkis dengan susah payah. Fang Huaseng melihat bahwa 3 orang abadi berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia tahu kesempatan bertarung telah muncul. Dia baru saja akan menyerang mereka, ketika tiba-tiba rumah Gu abadi jalur api muncul di formasi musuh.
Rumah Gu abadi ini seperti roda raksasa, setelah menampung dua dewa Gu klan Dong, Dongzhu dan Gongming, ia mulai berputar. Rumah Gu abadi klan Dong, roda sungai merah. Di dalam roda sungai merah, Dongming berteriak dengan kebencian, "Klan Fang, sebelumnya kalian menggunakan rumah Gu abadi jalur pencurian untuk menyerbu titik sumber daya klan Dongku, menghancurkan oasis bulan harta karun klanku. Utang ini akan dibayar hari ini." Dengan momentum yang menghancurkan, roda sungai merah melecutkan api yang kuat saat bertabrakan dengan balai bunga jatuh. Bam! Balai bunga jatuh berguncang hebat saat ia mundur dengan cepat. "Kemana kalian pergi?" Dewa Gu di dalam roda sungai merah mengejar. Tidak lama kemudian, balai bunga jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan karena api menempel padanya. Roda sungai merah dapat melawan rumah Gu abadi jalur kayu, balai bunga jatuh sampai batas tertentu. Karena ada api, ini akan mudah. Di dalam formasi pasukan aliansi, Gong Jiaoche tersenyum saat ia menggunakan jurus pamungkas. Ledakan. Pada saat berikutnya, api di Valen Flower Hall semakin membesar dan berubah menjadi api besar. Sialan, Fang Huaseng menggertakkan giginya saat dia mengendalikan Valen Flower Hall untuk bertahan, tetapi tidak dapat membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Para Gu Immortal klan Fang lainnya di Valen Flower Hall berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan cacing Gu Valen Flower Hall. Namun, api Red River Well terus menyusup ke dalam Immortal Gu House, menyebar ke inti Immortal Gu. Fang Gong ingin pergi untuk memperkuat diri dengan Inquiry Dog. Namun, Gu House Immortal peringkat 7 lainnya menghalangi jalannya dengan kuat. Itu adalah Gu House Immortal jalur waktu milik klan Wan, bangunan Myriad AG. Tak lama kemudian, kandang ayam anjing juga diserang oleh banyak Gu Immortal. Fang Dichang menghela napas dalam-dalam, berkata dalam hati, klan Wan benar-benar sudah cukup siap kali ini. Baik itu masalah menyembunyikan identitas Tian Daji, roda sungai merah yang menahan balai bunga jatuh, atau bangunan Myriad AG yang dengan kuat menahan dermaga penyelidikan, semuanya membuktikan bahwa klan Wan sudah siap. Ketiga Gu House Immortal milik klan Fang ini bukanlah rahasia. Karena aliansi anti-Fang ini mencakup lebih dari 10 kekuatan super, tidak sulit untuk menemukan metode yang dapat menahan klan Fang. Saat ayam-ayam binatang buas kuno itu dibuat memberontak, Fang Dichang tahu situasinya menjadi buruk. Ketika aliansi anti-Fang menstabilkan diri dan bereaksi, klan Fang langsung merasa tertekan. Keuntungan dari serangan mendadak mereka sudah hilang. Situasinya mendesak, tetapi para abadi klan Fang masih tidak panik dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Earth Shuttle telah dimobilisasi. Fang Chen dan Fang Anlei terbang keluar dan memasuki Earth Shuttle. Rumah Gu abadi inilah yang menghancurkan basis formasi oasis pinus tinggiku. Wan Xiao sangat marah. Dia segera mengubah targetnya, melemparkan bila angin mengamuk yang telah disiapkan sejak lama ke arah Earth Shuttle. Earth Shuttle tidak menghindar saat menahan bila angin mengamuk ini dan menyerang formasi musuh. Kemanapun ia pergi, para dewa Gu aliansi menghindar dengan ketakutan. Siapa yang berani menggunakan tubuh mereka untuk bertabrakan dengan rumah Gu abadi peringkat 7? Pupil mata Wan Xiao menyusut saat melihat ini. Setiap aspek rumah Gu abadi Earth Shuttle diperkuat. Terakhir kali, ketika menyerang oasis pinus tinggi, pertahanannya sangat lemah. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Namun, berurusan dengan rumah Gu abadi jalur bumi ini juga termasuk dalam rencana klan Wan. Bahkan masalah menjadi lebih kuat sekarang tidak melampaui harapan klan Wan. Pada saat yang genting, Mosata berdiri dan mengaktifkan gerakan mematikan, menghalangi Earth Shuttle. Lapisan pasir padat menumpuk di Earth Shuttle, mengurangi kecepatannya secara tajam. Ledakan, Earth Shuttle bergetar, menghancurkan lapisan pasir. Tanpa kendali, ia langsung menyerang Mosata. Mosata pucat karena ketakutan saat ia berbalik dan berlari. Formasi aliansi mulai berubah kacau. Xiao Yehu menggertakkan giginya karena ia tidak punya pilihan selain bergerak terlebih dahulu. Ia memegang chamber pot yang diarahkan ke Earth Shuttle dari jauh, mengeluarkan gumpalan cahaya hitam pekat. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, teriak Fang Huaseng. Valen Flower Hall bergerak sekali lagi. Jurus pamungkas immortal, Fleeting Bloom. Gumpalan cahaya hitam pekat itu sangat cepat, tetapi terkena serangan Fleeting Bloom, sehingga gerakannya melambat dengan cepat. Earth Shuttle dengan mudah menghindarinya sementara Xiao Yehu melotot marah. Kau masih punya waktu untuk peduli pada orang lain. Tuoba Cheng Feng melancarkan jurusnya.
Ia adalah Gu Immortal yang terkenal di dunia Gu Immortal Western Desert, dan sangat ahli dalam metode pendukung. Ini adalah jurus pamungkas pendukung jalur angin. Setelah jurus itu menutupi Valen Flower Hall, api besar itu membakar lebih panas dan menutupi lebih dari setengah Valen Flower Hall. Ekspresi Fang Huaseng berubah berat, ia baru saja menyingkirkan rintangan Earth Shuttle, tetapi itu membuat situasi Valen Flower Hall semakin berbahaya. Apakah aku harus memperkuat Valen Flower Hall? Fang Dichang mengamati seluruh medan perang, matanya segera mengecil ketika ia melihat sosok. Tidak, aku harus menyelamatkan Inquiry Dokter lebih dahulu. Sejak pertempuran dimulai, Zuo Qiusansa telah tinggal di belakang pasukan aliansi saat ia mempersiapkan jurus pamungkasnya. Pada saat ini, aura jurus pamungkas sudah hampir lengkap. Klan Fang memiliki jurus pamungkas pemecah genteng yang dapat menahan rumah Gu abadi. Zuo Qiu juga memiliki jurus pamungkas serupa, yang disebut keadaan terpecah-pecah yang diciptakan oleh Zuo Qiu San Sabab 2259, seperti harimau, Fang Gong. Jurus pamungkas keadaan terpecah-pecah mirip dengan pemecah genteng, keduanya melawan rumah Gu abadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata pamungkas aliansi anti-Fang untuk menghadapi klan Fang. Keahlian klan Fang terletak pada rumah Gu abadi. Zuo Qiusansa yang memiliki keadaan terpecah-pecah adalah orang kunci untuk menekan klan Fang. Kita tidak bisa membiarkannya mengaktifkannya. Fang Dichang memahami ancaman Zuo Qiusansa, segera memerintahkan, Fang Zi dan Fang Dongxi, maju. Dua dewa Gu tingkat 7 klan Fang terbang keluar dari kandang anjing ayam, mereka dengan cepat menghancurkan rumah Gu abadi. Rumah Gu abadi ini memiliki 2 lantai, itu adalah bangunan pendek. Saat rumah Gu abadi diaktifkan, atapnya mengeluarkan asap tebal. Rumah Gu abadi tingkat 7, bangunan gelombang asap. Rumah Gu abadi yang benar-benar baru muncul. Klan Fang menjual begitu banyak poin sumber daya, seperti yang diharapkan, mereka mengumpulkan cukup banyak sumber daya dari Yang Mulia Iblis Pemurni Surga untuk membangun rumah Gu abadi lainnya. Para abadi aliansi terguncang. Berdasarkan diskusi sebelumnya, Si Kang melangkah maju. Dia dengan cemas mendekati gedung gelombang asap dan mulai menyelidikinya. Bagaimanapun, dia paling ahli dalam pertahanan. Gedung gelombang asap tidak cepat, tetapi asap tebal di atap gedung terus menyembur keluar. Segera, asap itu memenuhi sebagian besar medan perang, mencoba menelan Zuo Qiusansa. Para abadi aliansi tidak memahami kekuatan asap, jadi mereka mundur dengan hati-hati. Jurus pembunuh abadi, sapuan pusaran. Qin Lang mengaktifkan metodenya yang paling dibanggakan, segera, sebagian besar asap menghilang, dan lingkungan menjadi jelas lagi. Fang Dichang meninggalkan kalimat sambil bergerak sendiri. Fang Leng, Fang Yun, jaga kandang anjing ayam. Fang Dichang terbang keluar, dia mengeluarkan rumah Gu abadi sebelum dia memasukinya. Rumah Gu abadi peringkat 7 lainnya. Aliansi anti-Fang gempar. Klan Fang memiliki 3 rumah Gu abadi baru, terlebih lagi semuanya berada di peringkat 7. Berapa banyak barang yang diberikan Yang Mulia Iblis Pemurni Surga kepada klan Fang? Rumah Gu abadi ketiga adalah Paviliun Pengusir Pikiran. Itu adalah rumah Gu abadi jalur kebijaksanaan yang melengkapi Fang Dichang. Fang Dichang mengaktifkan metode rumah Gu abadi dan menargetkan Zuo Qiusansa. Zuo Qiusansa telah berhasil mendekat, tetapi pikirannya tiba-tiba terbang keluar dari benaknya dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Cacing Gu di lubang abadinya langsung kacau balau, jurus pamungkas Zuo Qiusansa gagal diaktifkan. Sambil terbatuk, ia memuntahkan darah dan menderita luka parah akibat serangan balik. Tuoba Cheng Feng dan Gong Jiaoche melihat situasi semakin memburuk, mereka segera menyerah mengepung balai bunga jatuh. Tuoba Cheng Feng pergi menyelamatkan Zuo Qiusansa, dan Gong Jiaoche menyerang Paviliun Pengusir Pikiran dari jauh. Paviliun Pengusir Pikiran menahan jurus pamungkas jalur api Gong Jiaoche dan mengaktifkan metodenya lagi. Tang Lan ketersentak saat ia jatuh dari langit. Aku tidak bisa menghentikannya. Si Kang diselimuti asap hitam, ia mundur sambil berteriak. Asap hitam pekat yang dipancarkan gedung gelombang asap membuatnya sangat sulit untuk bertahan. Ini sudah menjadi batas kemampuannya. Tepat pada saat ini, sebuah meteor kuning melesat melintasi medan perang dan bertabrakan dengan Si Kang. Itu adalah Earth Shuttle. Pupil mata Si Kang mengecil saat ancaman kematian yang hebat menyerang tubuh dan pikirannya. Ledakan. Pada saat yang genting, Lin Sutong terbang mendekat dan mengorbankan dirinya untuk menabrak Earth Shuttle.
Dari samping, mengubah rutenya dengan paksa. Si Kang hampir saja melewati Earth Shuttle, untungnya selamat. Niat bertarungnya sebagian besar telah hilang saat dia mundur dengan cepat. Musuh sedang kacau. Fang Dichang melihat ini, dan mengaktifkan paviliun pengusir pikiran, menargetkan Tian Daji. Tian Daji terkejut dan segera melepaskan ayam-ayam kuno yang terpencil dari lubang abadi untuk melindunginya. Namun siapa yang dapat membayangkan bahwa Fang Dichang hanya menggertak, segera menargetkan serangannya ke arah Sun Wang. Dewa Guklan Sun adalah yang paling konservatif. Saat paviliun pengusir pikiran menunjukkan gerakan seperti itu, Sun Wang segera melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dewa Guklan Wan tampak sangat tidak sedap dipandang. Fang Dichang memang layak menjadi Dewa Gu jalur kebijaksanaan, dia akrab dengan sifat manusia. Dia hanya menggunakan paviliun pengusir pikiran beberapa kali dan memanfaatkan ancamannya untuk mendapatkan prestasi pertempuran seperti itu. Tetua tertinggi pertama, inilah saatnya bagi klan Fang kita untuk mengklaim kemenangan. Suara Fang Dichang sedikit bersemangat. Di dalam dermaga penyelidikan, Fang Gong sudah tidak sabar menunggu. Ketika mendengar panggilan Fang Dichang, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menyerahkan kendali dermaga penyelidikan kepada Dewa Gu klan Fang lainnya dan terbang keluar seperti meteor. Fang Gong bertabrakan dengan bangunan Myriad AG, seluruh bangunan hampir runtuh. Jurus pembunuh abadi, pemecah genteng. Bayangan telapak tangan Fang Gong terbang, menimbulkan serangan seperti badai. Jurus-jurus mematikan pertahanan Myriad AG Building juga tidak dapat menghalangi pemecah genteng, genteng itu mulai runtuh dengan cepat. Bagus. Mata Xiao Yehu berbinar, ia akhirnya melihat musuh Gu Immortal meninggalkan perlindungan. Rumah Gu Immortal mereka, inilah saatnya Chamber Pot bersinar. Namun, saat ia hendak bergerak, Earth Shuttle datang menghantam. Xiao Yehu mengumpat, ia hanya bisa mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Myriad AG Building terpaksa mengaktifkan metode pertahanan terkuatnya yang dengan cepat mengambil masa hidup Fang Gong. Fang Gong mencibir, dengan tegas mundur. Ia telah mencapai targetnya dengan memaksakan metode Myriad AG Building ini. Begitu metode Myriad AG Building ini diaktifkan, ia hanya bisa berhenti setelah setidaknya 2 jam. Gu Immortal aliansi di sekitarnya mundur dari Myriad AG Building. Formasi aliansi anti-Fang sudah dalam. Kekacauan total. Fang Gong meninggalkan Myriad AG Building dan menyerbu ke arah Red River Well. Bukankah kau ingin balas dendam? Kalau begitu datanglah padaku, teriak Fang Gong. Jurus pamungkas penghancur genteng diaktifkan sekali lagi, roda Sungai Merah mundur dengan cepat sementara api yang membara mendekati Fang Gong. Fang Gong tidak menghindar, menempel pada roda Sungai Merah di tengah api yang membara. Dong Ming berteriak, Fang Gong, kau sudah keterlaluan. Dia mengaktifkan roda Sungai Merah dan bertabrakan dengan Fang Gong. Mata Fang Gong bersinar, dia tidak menghindar, malah menyerang langsung ke arah roda Sungai Merah. Keduanya bertabrakan saat roda Sungai Merah terlempar ke belakang. Fang Gong menggunakan kesempatan itu untuk mengejar. Ekspresi Dong Ming pucat pasi, apakah ini kekuatan dari jalur kekuatan peringkat 8 Gu Immortal? Dong Zhu tetap diam saat dia mengeluarkan burung api cair. Fang Gong menendang dan meninju, menghancurkan burung api cair menjadi bubur. Hanya dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, roda Sungai Merah dipukul mundur lagi dan lagi. Permukaannya hancur dan tampak seperti dalam keadaan yang menyedihkan. Fang Gong, jangan sombong. Dengan bantuan sekutu lainnya, Xiao Yehu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang. Klan Wan telah membayar harga tinggi untuk meminta bantuannya. Mengapa? Itu untuk menghadapi Fang Gong. Pot kamar rumah Gu abadi berukuran saku, tidak dapat membawa orang seperti rumah Gu abadi pada umumnya, dan juga akan mengalami kerusakan besar jika digunakan untuk mengamuk. Keahliannya adalah menghadapi Dewa Gu. Bahkan Fang Gong akan terancam. Fang Gong, matilah. Xiao Yehu akhirnya menyerang, gumpalan cahaya hitam pekat melesat ke arah Fang Gong. Fang Gong, kau masih tidak mau mundur. Dong Ming dan Dong Zhu berteriak bersamaan. Mereka sangat panik karena roda Sungai Merah berada di ambang kehancuran. Fang Gong malah tertawa terbahak-bahak, bahkan tidak melihat gumpalan cahaya hitam pekat itu. Ini adalah pertempuran klan Fang melawan dunia. Bagaimana mungkin aku, Fang Gong, tidak mempertaruhkan nyawaku? Ledakan, roda Sungai Merah hancur total. Dong Ming dan Dong Zhu benar-benar ketakutan. Mereka terlempar ke langit, sekeliling mereka dipenuhi dengan pecahan roda Sungai Merah dan mayat cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka memandang Fang Gong, dia tampak seperti dewa surgawi yang tak kenal takut dan tak terkalahkan. Namun pada saat berikutnya, gumpalan cahaya hitam pekat itu menghantam Fang Gong. Berhasil, Xiao Yehu berteriak kegirangan. Para dewa Gu Klan Wan bersorak gembira. Wus, Fang Gong menggerakkan tangannya, langsung menghancurkan gumpalan cahaya hitam pekat itu. Para dewa aliansi anti-Fang terguncang dan takut, banyak yang bahkan tanpa sadar membuka mulut lebar-lebar melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yehu tidak dapat mempercayainya saat dia menatap dengan mata terbelalak. Giliranmu selanjutnya, Fang Gong menatap Xiao Yehu saat dia berkata dengan tenang. Pada saat ini, jantung Xiao Yehu berkontraksi. Dia ketakutan oleh momentum Fang Gong yang ganas, hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya. Melarikan diri, kemana kamu mencoba pergi? Fang Gong terbang ke arah Xiao Yehu seperti meteor, dia menghancurkan penghalang sonik dan meninggalkan gelombang kejut besar di belakangnya. Selamatkan aku, klan Xiaoku pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Xiao Yehu berlari dengan gila. Gong Jiaoche, Tang Lan Ke, Qin Lang, Tian Daji, dan yang lainnya bergerak untuk menghalangi Fang Gong. Fang Gong tidak menghindar tetapi menahan semua jenis gerakan pembunuh dengan paksa. Seperti harimau yang ganas atau naga yang mengamuk, dia mendekati Xiao Yehu. Auranya melonjak seperti harimau yang bangkit lebih dari 10.000 li. Xiao Yehu tidak bisa melepaskan diri dari Fang Gong, dia melihat dengan putus asa saat Fang Gong mendekatinya. Biarkan pertempuran ini menjadi awal kebangkitan klan Fangku. Fang Gong berteriak dalam hati, niat bertarungnya membara seperti api. Di tepi medan perang, tinggi di langit, Wan Zihong dan Zhou Xiongxin menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Yang pertama agak gelisah ketika dia melihat pemandangan ini. Teman-teman dari pengadilan surgawi, akan lebih baik jika kalian menonton dengan tenang. Lu Weiyin muncul dan berkata, sambil tersenyum. Ekspresi Wan Zihong dan Zhou Xiongxin berubah saat mereka menyaksikan dengan penuh kewaspadaan. Pada saat yang sama, dataran utara, Giant Sun Immortal Venerable mengaktifkan metode investigasi jalur keberuntungannya. Giant Sun Immortal Venerable melakukan ini sesekali. Pertama-tama, ia memeriksa pengadilan surgawi. Menurutnya, Fang Yuan memiliki sedikit esensi abadi dan akan memurnikan tanda Dao paling sedikit. Star Constellation Immortal Venerable pengadilan surgawi berada tepat di belakangnya, dia adalah target utama yang harus diwaspadai. Keberuntungan pengadilan surgawi agak meningkat. Sepertinya Star Constellation Immortal Venerable telah memurnikan sebagian besar tanda Dao pengadilan surgawi. Akan semakin sulit untuk memeriksanya nanti. Setelah itu, Giant Sun Immortal Venerable memeriksa Laut Timur. Ia melihat bahwa keberuntungan Fang Yuan rendah, sedikit menguat dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Sebagian keberuntungan Fang Yuan dan Star Constellation Immortal Venerable telah terpisah dari bagian utama dan bergerak menuju gurun barat. Giant Sun Immortal Venerable menatap ke arah gurun barat dan melihat medan perang. Keberuntungan banyak orang saling berbenturan, membentuk warna merah darah yang bercampur dengan hitam. Sepertinya pertempuran anti-Fang gurun barat telah dimulai. Giant Sun Immortal Venerable mengangguk. Masalah klan Fang telah berkembang cukup besar, kelima wilayah memperhatikannya. Giant Sun Immortal Venerable tentu saja tahu detailnya. Dia memeriksa dengan saksama dan mengerti, klan Fang tampaknya memiliki keuntungan, tetapi ada variabel yang sangat besar. Klan Wan menyembunyikan sesuatu, begitu, jadi pengadilan surgawi membantu klan Wan seperti ini. Giant Sun Immortal Venerable tertawa dingin saat dia melihat rahasia itu. Sejak awal, dia tidak ikut campur dalam pertempuran anti-Fang di gurun barat. Star Constellation Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable tidak mengolah jalur keberuntungan, mereka tidak tahu bahwa mereka menghabiskan keberuntungan mereka dalam kontes ini. Ini sudah berubah menjadi kelemahan mereka. Jika aku saat ini dalam kondisi puncakku selama kehidupanku sebelumnya, aku bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dengan metode jalur keberuntunganku, sayang sekali, Giant Sun Immortal Venerable harus menggunakan esensi abadi yang tersisa untuk memurnikan tanda Dao jalur keberuntungan. Selain itu, meskipun dia memiliki banyak Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 8, dia tidak memiliki Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 9 bab 2260, keberadaan Wan Gu Chou. Peringkat 9,
Baik mereka adalah Gu abadi atau Gu abadi, yang membuat surga iri, mereka tidak dapat hidup selamanya. Jadi, dalam seluruh sejarah umat manusia, hanya ada 11 orang yang terhormat, dan mereka semua dibatasi oleh rentang hidup mereka. Ada juga sangat sedikit Gu abadi peringkat 9 yang ada di dunia. Giant Sun Immortal Venerable akhirnya melirik keberuntungannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Situasinya tidak bagus. Lebih namun, dari informasi yang dimilikinya, Giant Sun Immortal Venerable masih belum bisa memperkirakan dari mana datangnya nasib buruk ini. Tentu saja, dia sangat curiga pada pengadilan surgawi. Apa yang sedang dimainkan wanita tua itu? Konstelasi bintang abadi yang mulia. Raksasa matahari abadi yang mulia tidak cemas. Dia punya cara untuk mengubah keberuntungannya. Tapi masih ada kekurangan itu. Dia terpaku pada esensi abadi dan mereka perlu digunakan untuk menyempurnakannya. Tanda Dao, dia tidak memiliki Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 9, menggunakan Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 8 untuk mengubah keberuntungan peringkat 9 miliknya sangat sulit dan akan menghabiskan lebih banyak esensi abadi. Giant Sun Immortal Venerated segera berhenti mengaktifkan metode investigasinya. Semakin lama kontes 3 Venerated berlangsung, semakin besar pentingnya informasi. Namun durasi inspeksi Giant Sun Immortal Venerable terus berkurang. Dia perlu mempertimbangkan pengeluaran esensi abadi miliknya, dan mencoba untuk menyelamatkan esensi abadi sebanyak mungkin. Giant Sun Immortal Venerated jatuh ke dalam pikiran yang dalam, apa sumber nasib burukku? Pengadilan surgawi adalah tersangka terbesar, tetapi aku juga tidak bisa mengendurkan kewaspadaanku terhadap Fang Yuan. Dia memiliki tubuh abadi yang berdaulat dan dapat mengolah semua jalan, potensinya sangat besar, benar benar mengerikan titik. Selain itu, dia memiliki keuntungan lain. Itu adalah jalur penyempurnaan. Petik 2. Jalur penyempurnaan mungkin tidak mahir dalam pertarungan, tetapi potensi pengembangannya jauh melampaui jalur keberuntungan dan jalur darah. Dengan demikian, jalur penyempurnaan memiliki potensi peringkat Gu 9 yang jauh lebih besar daripada jalur keberuntungan, jalur darah, serta jalur kebijaksanaan dan jalur bintang. Titik. Kekuatan dan kelemahan. Giant Sun Immortal Venerated tetap merahasiakan jalur keberuntungan dan tidak menyebarkannya, jadi perkembangannya terbatas. Gu Immortal lainnya akan menemukannya sulit untuk bertahan melawan metode jalur keberuntungan milik yang mulia matahari abadi raksasa, tetapi hanya sedikit Gu abadi jalur keberuntungan yang bisa mencapai peringkat 9. Sebaliknya, jalur penyempurnaan mungkin merupakan jalur yang paling banyak dikembangkan. Hanya karena penyempurnaan Gu adalah bagian yang tak terelakkan dari kultivasi Gu. Bahkan, para pembudidaya Gu yang berkultivasi jalur lainnya akan menyempurnakan Gu sampai batas tertentu. Dengan demikian, seiring berkembangnya jalur penyempurnaan, semakin banyak pembudidaya Gu jalur penyempurnaan yang muncul, yang berarti semakin banyak tanda Dao jalur penyempurnaan. Sumber daya jalur penyempurnaan tidak ada habisnya, dan ada semua jenis Gu jalur penyempurnaan abadi. Selain itu, Gu jalur penyempurnaan abadi yang dapat maju ke peringkat 9 menjadi bahkan lebih banyak lagi. Petik 2. Untungnya, Fang Yuan saat ini kekurangan esensi abadi, dia masih jauh dari menyempurnakan jalur penyempurnaan tingkat 9 Gu abadi. Petik 2. Mungkin, nasib buruk bukan karena Fang Yuan atau Star Constellation Immortal Venerate, tetapi Venerate lainnya. Jika Venerate lainnya dihidupkan kembali, siapa yang akan menjadi yang paling bermasalah? Untukku, Fang Yuan memiliki panci keberuntungan memasak sekaligus rahasia surgawi yang tersembunyi, meskipun Dewa Matahari Raksasa yang mulia memiliki kemampuan untuk memeriksanya, dia melakukannya tidak mendapatkan hasil yang tepat. Petik 2. Jika aku mendapatkan terobosan dalam transaksi Gu abadi jalur darah, keberuntungan ini harus berubah menjadi baik. Fang Yuan bukanlah orang yang baik. Hanya satu orang yang menghalangi Giant Sun Immortal Venerated dalam hal BLOOD. PATHIMMORTAL GU, HEAVENLYCOURTTLAHMELAKUKANITUSEJAKBLOODSEA Ancestor. Demon, Judgment, BOARDIMMORTALDARAH GU, DANRED hati, darah,
Gu abadi dari pelancong adalah hal-hal yang sangat didambakan oleh raksasa matahari abadi yang mulia. Saat ini, penguasa surgawi Baizu masih dalam negosiasi yang panjang, DENGANFANG Yuan titik. Panjang UMUR. SURGASECARA diam DIAMBERNEGOSIASIDENGANPENGADILANSURGAUNTUKJALURDARAHABADI. GUKOMATETAPIKMAJUANNYAHAMPIR 0 titik. Kembali, Gurun Barat, Fang Gong mendekati Xiao Yehu dan meninju. Di bawah, rasa takutnya, Xiao Yehu memindahkan kamar rumah Gu abadi ke dalam pot di depan blok titik. Sebuah ledakan keras terdengar saat chamber pot hancur titik. Pukulan, itu Xiao Yehu terbang menjauh seperti sebuah meteor. Dadanya tenggelam, sejumlah besar darah bercampur dengan organ dalam yang menyembur keluar dari mulutnya, meninggalkan jejak darah. Satu pukulan menghancurkan chamber pot dan menyebabkan Xiao Yehu berada di ambang kematian. Ayo mundur, kita tidak bisa bertarung lagi. Tentara aliansi anti-Fang gemetar karena ketakutan, semangat bertarung mereka hampir terkuras. Kekuatan Fang Chamber Pot, ini tetua tertinggi pertama dari klan Fang benar-benar musuh bebuyutan keluarga Gu abadi. Sejak klan Fang menyerang oasis pinus tinggi klan Wan sampai sekarang, dia telah menghancurkan platform cahaya berliku, roda sungai merah, dan pot kamar klan Xiao. Ketiga rumah Gu abadi ini kekuatan pertempuran setara dengan peringkat 8. Masih ada satu lagi yang tersisa. Fang Gong berbalik sedikit, mengabaikan Gu Immortals peringkat 7 saat dia melotot ke Myriad AG, bangunan. Hanya Myriad AG Building yang tersisa di antara rumah Gu abadi pasukan aliansi anti-Fang. Myriad AG Building adalah rumah Gu abadi peringkat 7, yang dapat ditandinginya peringkat 8. Itu adalah pilar terakhir dari pasukan aliansi anti-Fang, begitu jatuh, klan Fang akan memperoleh kemenangan penuh. Ini adalah poin yang paling krusial. Para dewa abadi yang tersisa mungkin memiliki peringkat 7 elit dengan spesialisasi mereka sendiri, tetapi tanpa Myriad AG Building untuk menstabilkan posisi mereka, orang-orang ini akan menjadi seperti gerombolan yang tidak teratur. Petik 2. Klan Fang memiliki 6 rumah Gu abadi, dan semuanya berada di peringkat 7. Pihak kita hanya memiliki bangunan Myriad AG yang tersisa. Petik 2. Mundur, mundur. Petik 2. Pengadilan surgawi masih belum bergerak. Mereka benar-benar tidak kompeten. Lihatlah seberapa banyak yang mulia iblis pemurnian surga mendukung klan Fang, total dari 3 rumah Gu abadi. Apa yang disediakan pengadilan surgawi? Fang Dichang menunjukkan kemampuan strategis Gu abadi jalur kebijaksanaan. Pada saat yang rumit ini, dia memerintahkan klan Fang untuk berhenti mengejar para dewa Gu peringkat 7, sebagai gantinya mengendalikan rumah Gu abadi untuk mengepung gedung Myriad AG. Melihat bahwa klan Fang tidak kejar, selain para dewa Gu dari klan Wan, semua orang di aliansi mundur dengan gila. Ekspresi Wan gedung Myriad AG. 6 rumah Gu abadi milik klan Fang santai saat dia terbang menuju Myriad AG. Membangun, menyerah dan menyerahkan sebagian wilayahmu. Klan Fangku tidak akan meminta immortal Gumu, atau membunuh siapapun dari kalian. Kata Fang Gong. Kondisi mereka, kami menang. Fang Leng dan Fang Yun sudah mulai bersorak kegirangan. Klan Fang yang abadi tidak keberatan dengan syarat penyerahan Fang Gong. Klan Wan untuk menyerah. Jika klan Wan menyerah, itu akan sangat menguntungkan bagi klan Fang. Setelah klan Wan mengakui kekalahan mereka, klan Fang dapat dengan benar menduduki sebagian wilayah klan Wan. Klan Wan yang lain aliansi anti-Fang. Tentu saja, markas besar klan Wan dan beberapa poin sumber daya penting akan diberikan kembali ke klan Wan. Namun, bagi klan Fang, keuntungan keseluruhannya benar BENARJAUHLEBIHBESARDARIPADA kerugian titik. Tuan Lu Weiyin, sepertinya klan Fang telah menang. Tentu saja titik. Lihat saja siapa yang mendukung mereka. 2 manusia batu Gu para dewa berdiri di samping Lu Weiyin, menunjukkan senyum bangga saat melihat ini. Tapi, ini, 2 dewa Gu pengadilan surgawi masih memiliki ekspresi yang begitu santai, sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Zhou Xiongxin dan Wan Zihong dari pengadilan surgawi tatapan penuh harap. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari gedung Myriad AG, keturunan klan Fang benar-benar luar biasa, strategi Anda juga komprehensif,
tetapi apakah klan Wan saya begitu mudah diganggu? Para abadi klan Fang pada saat yang krusial ini, suara wanita aneh ini benar-benar berbicara sebagai perwakilan klan Wan, siapa dia? Apakah pengadilan surgawi ikut campur? Namun, klan Fang mengetahui informasi tentang Wan Zihong, dan ini bukan suaranya. Peri, bolehkah aku bertanya namamu? Ini pertarungan antara klan Fang dan klan Wan. Fang Gong mengerutkan kening, bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, wanita abadi yang misterius itu tertawa keras. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, tetapi dipenuhi dengan keyakinan penuh. Setelah tawa itu, suara tingkat 8 yang luas terdengar. Aura menyebar. Petik 2. Saat angin, debu, dan bunga berhamburan. Orang-orang dan era berubah tanpa bisa dikenali. Saat lonceng waktu yang dingin pecah. Tidak ada yang bisa menghilangkannya, duka cita selama berjuta-juta zaman. Saat resital berakhir, langit dan bumi berubah gelap. Angin dingin yang di dalam beberapa li radius, semua makhluk hidup, termasuk para dewa Gu dari kedua belah pihak, merasakan kesedihan yang hebat menyerang pikiran mereka. Kesedihan, dan lebih banyak kesedihan. Kekecewaan, depresi, kekhawatiran, semua jenis emosi negatif membuat orang-orang meneteskan air mata, hati mereka terasa tercekik dan tercekik. 6 rumah Gu abadi klan Fang mulai berguncang, hampir jatuh. Fang Dichang, yang berada di dalam paviliun pengusiran pikiran, setengah berlutut. Ekspresinya terdistorsi saat dia melawan gerakan pembunuh mengerikan dari klan Wan dengan sekuat tenaga, darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya. Fang Gong nyaris tidak berhasil melawan, mundur PANIKSAATDIA berseru .2, kamu adalah Wan Guchou 1. Namanya membentuk kesedihan dari berbagai zaman, dalam puisi. Hanya dalam hampir 100 tahun diekstraksi dari masa hidupnya. Mundur, Fang Dichang katanya dengan sangat susah payah. 6 keluarga Gu abadi dari klan Fang para abadi aliansi melihat pemandangan ini. Wan Guchou, bukankah itu wanita abadi peringkat 8 terkuat dalam sejarah klan Wan? Petik 2. Ketika dia masih hidup, klan Wan hampir mendominasi seluruh gurun barat. Petik 2. Dia hidup selama 10.000 tahun, bangunan Myriad Age diciptakan olehnya. Petik 2. Dia, benar, ini kemungkinan besar adalah langkah pengadilan surgawi. Petik 2. Itu pasti dia, langkahnya, kesedihan abadi, terkenal di seluruh dunia. Sejarah, hanya dia yang mengolah jalur waktu dan jalur kebijaksanaan yang dapat menggunakannya. Dan dia adalah satu-satunya orang yang dapat memperkuat gerakan ini ke arah yang sangat menakutkan. Gelar melalui bangunan zaman segudang. Petik 2. Gerakan ini sudah memiliki bakat tingkat yang terhormat. Para abadi terguncang. Wan Guchou menghentikan si pembunuh, bergerak seperti yang dia katakan kepada aliansi Gu Immortals. Apakah kamu masih tidak bergerak? Para abadi mengerti sekaligus, mereka menyerang dengan pertempuran menangis . Klan Fang sulit dihilangkan, mereka bahkan tidak bisa menggunakan 20% kekuatan tempur mereka dan harus mundur karena kalah. Di bawah pimpinan Myriad Age Building, pasukan aliansi mengejar. Para abadi pertama kali menghancurkan gedung gelombang asap, lalu menghancurkan paviliun pengusir pikiran. Untuk menyelamatkan Fang Dichang yang berada di paviliun pengusir pikiran, Fang Gong dan para abadi lainnya terpaksa melakukan gerakan. Setelah pertempuran yang mematikan, Fang Dichang diselamatkan, tetapi klan Fang membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Klan abadi mereka dan Fang Anlei, 2 orang elit peringkat 7 ini tewas dalam pertempuran. Akhirnya, klan Fang membawa 3 rumah Gu abadi yang tersisa rusak dan meninggalkan medan perang.